Ada saat-saat dalam hidup ketika segala sesuatu di dalam diri kita berteriak, "Saya tidak bisa lagi." Berapa kali Anda terpikir untuk menyerah? Berapa banyak malam tanpa tidur yang Anda lalui tanpa melihat cahaya di ujung terowongan? Berapa kali Anda bertanya, "Apakah Tuhan telah melupakan saya?" Jika hari ini pertanyaan-pertanyaan itu bergema dalam hati Anda, maka pesan ini untuk Anda. Hari ini kita akan berjalan bersama dalam perjalanan iman, harapan, dan pemulihan. Saya ingin Anda menggenggam tangan saya dan mengizinkan saya menunjukkan kepada Anda, melalui firman Tuhan dan kisah nyata, bahwa masih ada awal baru yang menanti Anda. Masih ada kehidupan setelah rasa sakit, masih ada tujuan setelah kehilangan, dan Anda masih mampu meskipun merasa hancur. Berapa kali dalam keheningan malam Anda bertanya-tanya, apakah benar-benar layak untuk terus maju? Berapa kali Anda merasakan sesak di dada saat memikirkan semua yang hilang? Jika pertanyaan-pertanyaan ini menggema di dalam jiwa Anda, maka pesan ini dibuat khusus untuk Anda. Hari ini saya mengundang Anda dalam perjalanan kebangkitan harapan. Tidak peduli seberapa terluka, lelah atau putus asa Anda, Tuhan belum selesai menulis kisah Anda. Hari ini Dia ingin mengingatkan Anda siapa Anda dan kemana Dia akan membawa Anda. Padang gurun tidak pernah menjadi akhir dari sebuah cerita. Dalam Alkitab, kita melihat bahwa sebelum setiap janji besar digenapi, ada masa sunyi, sepi, sakit, dan menunggu. Tepat ketika tampaknya tidak ada yang terjadi, Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu. Pernahkah Anda merasa seolah-olah hidup orang lain terus berjalan sementara Anda tetap diam? Pernahkah Anda melihat pintu-pintu tertutup, mimpi-mimpi runtuh, persahabatan menjadi dingin, dan berpikir, apakah Tuhan benar-benar melupakan saya? Pernahkah Anda bangun di pagi hari tanpa motivasi, membawa kelelahan yang bahkan tidur pun tidak bisa sembuhkan, dengan kekosongan yang tak bisa diisi oleh kata-kata terindah sekalipun? Jika Anda pernah merasa seperti itu, ketahuilah Anda tidak sendirian. Musa juga pernah merasakannya ketika ia harus menghabiskan 40 tahun di padang gurun menggembalakan domba yang bahkan bukan miliknya. Bayangkan hidup setiap hari di bawah langit yang sama, di atas pasir yang sama, dalam keheningan yang sama, tanpa tanda perubahan, tetapi disitulah Tuhan membentuk seorang pembebas. Di padang gurun Musa belajar mendengarkan suara Tuhan, belajar taat dalam keheningan, dan mengosongkan dirinya untuk diisi dengan hal-hal yang kekal. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya hadir di istana atau pesta kemenangan. Tetapi perjumpaan terbesar dengan Tuhan justru terjadi di padang gurun. Saat kita tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertumpu pada diri sendiri, ketika semua strategi kita gagal, maka akhirnya kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bertindak. Mungkin padang gurun Anda hari ini adalah kehilangan pekerjaan setelah bertahun-tahun kerja keras, atau akhir dari hubungan yang Anda kira akan abadi, atau hancurnya impian masa kecil Anda. Meskipun semua dalam diri Anda berteriak untuk menyerah, ketahuilah bahwa Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang saat ini bisa Anda bayangkan. Ketika kita melihat benih yang terkubur di tanah, tampaknya tidak ada kehidupan, hanya kegelapan dan keheningan. Namun disitulah, jauh dari pandangan, benih itu mati terhadap dirinya sendiri dan mulai berakar. Tanpa akar yang kuat, tidak ada pohon yang dapat menanggung berat buahnya. Sekarang, apakah Anda mulai mengerti mengapa perjalanan di padang gurun ini penting? Perasaan seolah-olah dilupakan, rasa sakit yang menekan hatimu, bukanlah bukti bahwa Tuhan meninggalkanmu, melainkan tanda bahwa Dia sedang memperdalam akar imanmu. Saat musim berbuah tiba, kamu akan kuat menanggung beratnya berkat yang telah Tuhan persiapkan. Banyak orang menginginkan buah, namun enggan melewati proses berakar. Berapa kali kita berdoa minta berkat, tetapi saat Tuhan membawa kita ke padang gurun, kita ingin kembali ke zona nyaman. Tuhan tidak hanya ingin memberimu kemenangan sesaat, Tuhan mau membentuk karakter yang kokoh dan iman yang dalam, agar badai sekuat apapun tidak dapat menggoyahkan tujuannya atas hidupmu. Mungkin sekarang kamu berpikir, aku tidak melihat jalan keluar, tidak melihat perubahan. Memang benar, di padang gurun, perubahan terbesar sering terjadi di dalam keheningan. Transformasi itu tidak terlihat oleh mata, tapi sangat nyata. Seperti seorang tukang periuk yang membentuk tanah liat, menekan dan membentuknya berkali-kali hingga menjadi karya seni. Tidak ada penderitaan yang sia-sia di tangan Tuhan. Setiap tekanan dan setiap sentuhan adalah tindakan kasih yang penuh makna, walau sering tidak kita pahami.
Oprah Winfrey adalah contoh nyata. Ia menghadapi kemiskinan ekstrim, kekerasan masa kecil, dan penghinaan publik, namun ia tetap bertahan dan tidak menyerah. Ia menyadari bahwa padang gurun bukan akhir, melainkan sekolah tempat Tuhan menguatkan jiwanya untuk menghadapi segala kritik dan rintangan. Bagaimana denganmu? Mungkin padang gurun yang kamu hadapi hari ini sedang membangun kekuatan dalam dirimu untuk menanggung berkat luar biasa yang akan datang. Jangan biarkan rasa sakit hari ini mencuri masa depan cerah yang Tuhan sedang persiapkan. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa berat dan sunyi. Meskipun kamu tidak melihat, tidak merasa, dan tidak mengerti, teruslah percaya. Aku menantangmu, selama 7 hari ke depan, setiap kali merasa putus asa, tutuplah matamu dan ucapkan dengan suara lantang, "Padang gurunku adalah ladang tempat Tuhan menanam mujizatku." Katakanlah dengan iman, walaupun sambil menangis, hingga hatimu kembali percaya kepada janjinya. Pada akhirnya, kamu akan mengerti. Padang gurun itu bukan hukuman, melainkan anugerah. Tuhan sedang memisahkanmu untuk hal-hal besar yang belum pernah terlihat oleh mata manusia. Dan pada waktu yang tepat, bunga-bunga akan bermekaran di pasir, pintu-pintu akan terbuka, impian-impian akan menjadi nyata, dan kamu akan berkata, "Semuanya sepadan, Tuhan selalu bersamaku." Daud memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan menyertainya. Dia tidak perlu tampil kuat di hadapan orang lain, karena dia tahu kekuatannya berasal dari atas. Hari ini, saat kamu melihat hidupmu, mungkinkah kamu terlalu lama menunggu untuk bertindak? Apakah kamu menaruh harapan pada perubahan situasi, perubahan orang-orang, atau perbaikan kondisi sebelum percaya bahwa Tuhan bisa memakai kamu seperti sekarang ini? Bagaimana jika Tuhan ingin bertindak sekarang, di tengah kekacauan, di tengah krisis, di tengah kelemahan terbesarmu, di saat kamu merasa paling tidak mampu? Mungkin kamu sedang menghadapi krisis keuangan tanpa akhir, tagihan menumpuk, pemasukan tidak ada, dan rasa malu serta kecemasan mengetuk pintu hatimu. Atau mungkin kamu sedang berjuang dengan krisis emosional, depresi sunyi yang mengikuti kamu bahkan di hari-hari ketika kamu berpura-pura semuanya baik-baik saja. Atau mungkin kamu melawan masalah kesehatan di mana dokter mengatakan peluangnya sangat kecil, dan kamu merasa berperang melawan musuh yang tak terlihat dan tak terkalahkan. Tetapi hari ini, kamu perlu mengingat bahwa Tuhan tidak menunggu situasi sempurna untuk bekerja. Dia bertindak di tengah badai dan mengubah lembah air mata menjadi ladang kemenangan. Pikirkan tentang J.K. Rowling yang sebelum menjadi penulis salah satu seri sastra terbesar dalam sejarah, adalah seorang ibu tunggal yang hidup dari tunjangan pemerintah dan berjuang melawan depresi. Meskipun ditolak oleh banyak penerbit, dia tidak menyerah karena dia percaya bahwa bahkan tanpa uang, tanpa dukungan, dan tanpa jaminan, ada sesuatu dalam dirinya yang layak diperlihatkan kepada dunia. Bagaimana jika apa yang Tuhan tempatkan dalam dirimu lebih besar daripada krisis yang kamu hadapi sekarang? Bagaimana jika rintangan yang tampaknya mustahil itu sebenarnya adalah panggung untuk mukjizat Tuhan? Berapa banyak kisah yang kamu tahu tentang orang-orang yang memulai tanpa apa-apa, tanpa sumber daya, tanpa dukungan, namun mereka berhasil. Jadi, mengapa kamu berpikir kamu tidak bisa menjadi salah satunya? Mungkin kamu tidak memiliki semua alat, tetapi kamu punya satu kata iman. Mungkin kamu tidak memiliki semua sumber daya, tetapi hatimu bersedia, dan itu cukup di tangan Tuhan. Alkitab menunjukkan ini kepada kita. Ketika Yesus menggandakan roti dan ikan, dia tidak membutuhkan jumlah besar atau strategi manusia. Hanya 5 roti dan 2 ikan, dan dia melakukan keajaiban. Dalam hidupmu, apa 5 roti dan 2 ikan yang kamu miliki? Apa yang kamu anggap terlalu kecil, terlalu lemah, atau terlalu tidak berarti untuk membuat perbedaan? Mungkin itu adalah bakat yang kamu abaikan karena mengira tidak ada yang peduli, atau mimpi yang kamu sembunyikan karena takut tidak didukung. Tapi bagaimana jika justru itu yang Tuhan ingin gunakan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa? Mulailah dari tempat kamu berada sekarang dan percayalah bahwa Dia yang telah berjanji setia untuk menyelesaikannya. Bahkan jika saat ini semuanya tampak mustahil, ingatlah bahwa Tuhan ahli dalam mengubah hal-hal yang tampaknya mustahil menjadi kesaksian besar yang akan mempengaruhi banyak generasi melalui hidupmu. Berapa kali kamu menatap lukamu dengan rasa malu? Berapa kali kamu berusaha menyembunyikan bekas luka, seolah-olah itu tanda kegagalan atau kelemahanmu?
Berapa kali kamu berharap bisa menghapus bagian-bagian menyakitkan dari masa lalumu, seakan-akan itu membuatmu tidak layak menerima kasih dan berkat dari Tuhan. Tetapi izinkan aku memberitahumu satu kebenaran yang dapat mengubah caramu memandang dirimu sendiri. Luka-lukamu bukanlah tanda kekalahan, melainkan lambang ketahananmu. Setiap bekas luka di tubuhmu membuktikan bahwa kamu telah melalui badai besar yang mencoba menghancurkanmu, namun kamu tetap berdiri dan terus melangkah. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Dia bisa saja menampakkan diri dengan tubuh yang sempurna, tetapi Dia memilih untuk tetap menunjukkan luka-luka di tangan, kaki, dan lambungnya. Pernahkah kamu berpikir mengapa? Karena luka-luka itu adalah bukti hidup kemenangannya, tanda bahwa maut dan penderitaan tidak dapat mengalahkannya. Mungkin kamu mencoba menghapus atau menyembunyikan rasa sakit masa lalu, padahal justru itulah cerita yang Tuhan ingin gunakan untuk menyembuhkan dan menguatkan orang lain. Mungkin kamu membawa bekas luka dari perceraian yang menyakitkan, penolakan seorang ayah atau ibu, kesalahan besar di masa lalu, kehilangan orang tercinta, atau penyakit berat. Dan mungkin kamu merasa terlalu hancur untuk dipakai Tuhan. Tapi siapa yang bilang Tuhan hanya memakai orang yang sempurna tanpa cacat? Ingatlah Yusuf, dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dipenjara tanpa keadilan. Namun setiap luka dalam hidupnya dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa. Pikirkan juga tentang Bethany Hamilton, peselancar muda yang kehilangan satu lengannya karena serangan hiu, tetapi bangkit menjadi simbol harapan dan keberanian bagi dunia. Manusia tidak terhubung dengan kesempurnaan. Mereka terhubung dengan keaslian, dengan keberanian untuk bangkit dari jatuh, dan dengan cinta yang bertahan meskipun terluka. Berapa kali kamu merasa ingin menyerah karena sakit yang begitu dalam? Tapi bagaimana jika cerita hidupmu dengan semua bekas lukanya adalah alat yang Tuhan ingin pakai? Ada sebuah tantangan sederhana namun kuat. Selama 30 hari ke depan, setiap kali kamu melihat bekas luka, baik fisik maupun emosional, jangan merasa malu atau sedih, melainkan bersyukurlah. Bersyukurlah karena kamu bertahan. Bersyukurlah karena fakta bahwa kamu masih di sini berarti Tuhan masih memiliki rencana luar biasa untuk hidupmu. Ucapkan dengan suara lantang, bekas luka ini adalah bukti bahwa Tuhan menopangku. Ubah rasa sakit yang ingin menghancurkanmu menjadi kekuatan yang mendorongmu maju. Ubah rasa malu menjadi kesaksian. Jadikan setiap air mata sebagai benih impian baru. Suatu hari, bekas luka yang kamu sembunyikan akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka akan berkata, "Kalau dia bisa, aku juga bisa. Kalau dia bertahan, aku pun bisa bertahan." Tuhan akan mengubah lukamu menjadi kesaksian penyembuhan bagi banyak jiwa. Jangan pernah merasa malu atas bekas lukamu. Itu bukan tanda kekalahan, melainkan trofi diam-diam dari seseorang yang memilih untuk tetap berdiri walau 1000 alasan untuk menyerah. Percayalah, Tuhan akan memakai setiap bagian dari kisahmu untuk membangun sesuatu yang begitu indah, sehingga kamu sendiri akan terharu saat melihatnya. Menunggu mungkin adalah salah satu ujian iman terbesar. Sulit untuk berharap pada sesuatu yang belum terlihat saat dunia di sekitar kita terus bergerak maju. Berapa kali kamu merasa dilupakan dalam antrean kehidupan? Melihat orang lain mencapai impian, membangun keluarga, dan berkembang, sementara kamu masih menunggu dengan pertanyaan di hati. Apakah Tuhan melupakanku? Apakah aku tidak cukup baik? Apakah janji-janji itu bukan untukku? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul saat waktu terasa begitu sunyi. Mudah untuk percaya saat semuanya terjadi cepat, tapi iman sejati dibentuk dalam kesabaran, saat kepercayaan kepada Tuhan diperdalam hingga menjadi kokoh. Alkitab penuh dengan kisah-kisah penantian panjang yang berakhir dengan janji-janji yang terpenuhi. Abraham menunggu 25 tahun untuk kelahiran Ishak. Yusuf menunggu 13 tahun antara mimpinya dan saat ia menjadi penguasa Mesir. Hana berdoa bertahun-tahun dengan air mata sebelum menggendong Samuel. Dan kamu? Sudah berapa lama kamu menunggu? Mungkin kamu menunggu kesembuhan dari penyakit yang menggerogotimu setiap hari, atau menanti pemulihan pernikahan yang hampir runtuh. Atau mungkin kamu masih mengetuk pintu untuk impian yang tampaknya selalu tertutup. Atau kamu mencari jawaban dari Tuhan dalam bidang hidupmu yang terasa hanya ada keheningan. Bagaimana jika apa yang tampak sebagai keterlambatan hari ini sebenarnya adalah perlindungan dari Tuhan? Bagaimana jika Tuhan menunda berkat untuk mencegahmu menerima sesuatu yang bisa menghancurkanmu jika datang di waktu yang salah? Steve Jobs adalah contoh nyata dari hal ini.
Ia dipecat dari perusahaannya sendiri, dikhianati, dan dipermalukan di depan umum. Selama bertahun-tahun, ia dianggap sebagai seorang yang gagal. Namun dalam masa penantian dan keheningan itu, ia membangun ide-ide baru, menumbuhkan mimpi baru, dan menyusun strategi baru yang kemudian membawanya kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ketika ia kembali, ia mengubah Apple menjadi salah satu kisah sukses terbesar di dunia. Apa yang tampak seperti akhir, ternyata hanyalah jeda sebelum kebangkitan besar. Bagaimana jika hidupmu saat ini berada di momen yang sama? Bagaimana jika keheningan yang kau alami sekarang adalah awal dari kemenangan besar yang bahkan tidak pernah kau bayangkan? Selama 30 hari ke depan, setiap kali kecemasan menghampirimu atau ketakutan mencoba merampas harapanmu, katakan dengan suara keras, "Aku percaya pada rencana Tuhan, meskipun aku tidak memahaminya." Tulis pernyataan ini di selembar kertas dan tempelkan di tempat-tempat yang mudah terlihat di rumahmu. Di cermin kamar mandi, di lemari es, di layar ponselmu, sampai kebenaran ini masuk ke dalam hatimu. Mempercayai adalah tindakan keberanian. Iman sejati bukan hanya percaya saat segalanya berjalan baik, tetapi tetap berharap dengan semangat meskipun segala sesuatu tampak menentangmu. Jika hari ini kamu sudah menunggu lama dan merasa sendirian, ketahuilah, kamu jauh lebih dekat dari yang kamu kira. Setiap doa, setiap air mata yang kamu jatuhkan diam-diam, setiap rintihan di malam hari, semuanya telah dilihat dan didengar oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang sia-sia. Meskipun kamu tidak melihatnya atau merasakannya, Tuhan tetap bekerja. Masa penantian memang menyakitkan, tetapi itu membangun iman yang diperlukan untuk memegang berkat tanpa kehancuran. Waktu ini mematangkan mimpimu, memperkuat akarmu, dan mengajarkanmu untuk menghargai apa yang Tuhan akan berikan. Maka hari ini, meskipun jawaban belum tiba, jangan lepaskan tangan Tuhan. Jangan menyerah di ambang penggenapan janji. Kamu telah berjalan sangat jauh, bertahan dari banyak pertempuran yang tak terlihat oleh orang lain. Ini bukan saatnya untuk berhenti. Kisahmu belum berakhir. Bab-bab yang Tuhan sedang tulis dalam hidupmu jauh lebih indah daripada semua yang pernah kau impikan. Percayalah, tunggu, tetaplah teguh. Mereka yang menunggu Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Kemenanganmu lebih dekat dari yang bisa kamu bayangkan. Mungkin kamu membawa beban yang tidak terlihat oleh siapapun. Mungkin kamu mendengar suara-suara yang berkata, sudah terlambat, sudah tidak ada harapan. Mungkin gurun yang kamu lalui terasa terlalu sunyi, terlalu kering, terlalu tak berujung. Tetapi ketahuilah, kamu tidak pernah sendirian. Mungkin kamu merasa sudah gagal terlalu sering, sudah hancur terlalu dalam, atau sudah berjalan terlalu jauh. Tetapi setiap luka di tubuhmu adalah bukti bahwa kamu bertahan dari sesuatu yang berusaha menghentikanmu. Setiap bekas luka berbicara tanpa suara, mengatakan bahwa kamu masih di sini, masih bernapas, masih memiliki kesempatan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Tuhan tidak memilih orang yang sempurna. Ia memilih hati yang mau dibentuk, hidup yang patah, namun masih berani menyerahkan diri ke dalam tangannya. Menunggu itu menyakitkan, aku tahu. Kadang rasanya seperti jiwa ini akan menyerah di tengah jalan, seakan-akan Tuhan lupa di mana kita berada. Saat semuanya di sekitar kita bergerak maju, hidup kita terasa terhenti. Namun ketahuilah, Tuhan tidak pernah melupakan satupun doa dan air matamu. Masa menunggu adalah masa persiapan, karena janjinya terlalu besar dan mulia untuk diberikan dengan tergesa-gesa, tanpa persiapan yang matang. Itulah sebabnya hari ini aku ingin berkata kepadamu, jangan menyerah, tidak sekarang. Tidak ketika kamu sudah begitu dekat dengan apa yang telah Tuhan janjikan. Kamu telah melewati padang gurun yang banyak orang tidak akan mampu bertahan, memikul beban yang tidak bisa dibayangkan oleh kebanyakan orang. Kamu telah melalui rasa sakit yang cukup besar untuk membuatmu berhenti, namun kamu masih di sini, masih berjuang, masih berharap, dan masih menantikan pertolongan. Sekarang tarik napas dalam-dalam, pejamkan matamu sejenak, dan dengarkan suara lembut dari hatimu yang berkata, aku masih di sini, aku masih menjaga kamu, aku masih memegang setiap janjiku untukmu, dan pada saat yang tepat kamu akan melihat bagaimana aku menggenapi semuanya dengan kesempurnaan. Bangkitlah sekarang, dengan semua bekas luka itu, dengan hatimu yang masih dalam proses pemulihan, karena Tuhan masih menulis kisah indah melalui hidupmu.
Tuhan ingin memakai hidupmu untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Sesuatu yang akan membawa terang dan pengharapan bagi banyak orang. Pegang erat-erat harapanmu. Teruslah percaya, bahkan di tengah air mata, bahkan saat kamu belum mengerti, karena Tuhan yang memulai karyanya dalam hidupmu akan menyelesaikannya. Dan segera kamu akan melihat ke belakang dengan mata penuh air mata kebahagiaan dan berkata, "Sekarang aku mengerti. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Dia selalu ada bersamaku.